Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurhaliza, NIM 23050760665 dari kelas B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang materi konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran, di mana telah dibahas oleh kelompok 9 pada mata kuliah belajar pembelajaran. Mari kita ulas. Oke, sekarang kita bahas apa sih evaluasi itu. Jadi, evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oke, ini melibatkan pengumpulan, seperti pengumpulan tugas, analisis, dan interpretasi data tentang prestasi siswa, baik itu dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap dan karakter maupun nilai. Nah, evaluasi ini sendiri bertujuan untuk yang pertama menilai kemajuan siswa. Ya, tentu saja karena ini bertujuan untuk membantu guru untuk lebih memahami sejauh mana siswa telah memahami materi pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, memberikan umpan balik. Seperti apa sih? Nah, hasil evaluasi memberikan umpan balik kepada guru dan siswa tentang area mana yang sudah dikuasai dengan baik dan di mana perbaikan masih diperlukan. Maksudnya seperti pelajaran apa yang telah kamu kuasai, materi yang mana yang telah kamu kuasai, kemudian materi apa yang belum kamu kuasai. Nah, materi yang belum kamu kuasai tersebutlah yang nanti akan diberi evaluasi. Kemudian yang ketiga yaitu menginformasi proses pengajaran. Evaluasi membantu guru dalam mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan strategi pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang keempat yaitu sebagai menginformasikan perbaikan kurikulum. Nah, hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk memperbaiki kurikulum, mengidentifikasi kelemahan dalam kurikulum yang ada, dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan pendidikan. Metode evaluasi pembelajaran dapat beragam, mulai dari teks ujian, tugas atau proyek, observasi, kemudian ada juga seperti diskusi, hingga penilaian formatif dan sumatif. Penting untuk memilih metode evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, konten materi, dan kebutuhan siswa yang paling utama. Oke, sekarang kita masuk dalam konsep dasar evaluasi, yaitu yang pertama, tujuannya harus jelas. Evaluasi harus dimaksud untuk mencapai tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan evaluasi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, objektivitas. Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan adil, tanpa adanya bias atau preferensi pribadi. Evaluasi harus berdasarkan pada kriteria yang jelas dan relevan. Oke, jadi konsep dasar evaluasi ada dua ya teman-teman. Yang pertama tadi adalah tujuannya harus jelas, kemudian yang kedua yaitu objektivitas. Oke, sekarang kita bahas syarat-syarat evaluasi pembelajaran meliputi beberapa aspek. Yang pertama, sama seperti tadi, tujuannya harus jelas. Evaluasi harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Kemudian, yang kedua, kriteria evaluasi yang jelas. Evaluasi harus didasarkan pada kriteria evaluasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Kriteria ini menggambarkan standar atau ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian siswa dalam tujuan pembelajaran. Kemudian, instrumen evaluasi yang sesuai. Instrumen evaluasi yang digunakan
harus sesuai dengan tujuan dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Nah, instrumen ini dapat berupa seperti teks, tugas, ataupun proyek. Kemudian penilaian lainnya yang dapat mengukur pencapaian siswa secara efektif. Kemudian berikutnya ada validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, instrumen evaluasi harus valid, jadi benar-benar harus valid. Kemudian artinya mengukur apa yang seharusnya diukur, dan reliable artinya memberikan hasil yang konsisten, tidak diulang. Validitas dan reliabilitas instrumen penting untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil evaluasi. Kemudian ada juga waktu yang tepat. Evaluasi harus dilakukan pada waktu yang tepat dalam proses pembelajaran. Nah, jadi tidak sembarangan memberikan evaluasi. Ini mencakup evaluasi formatif yang dilakukan selama pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang berkelanjutan. Kemudian yang keenam ada partisipasi siswa yang aktif. Evaluasi pembelajaran sebaiknya melibatkan partisipasi siswa yang aktif. Siswa harus diberi kesempatan untuk memberikan masukan tentang proses pembelajaran dan memberikan refleksi tentang kemajuan mereka sendiri. Kemudian penggunaan hasil evaluasi. Jadi hasil evaluasi harus digunakan secara efektif untuk pengambilan keputusan yang relevan. Ini mencakup perbaikan pembelajaran, kemudian penyesuaian kurikulum, dan pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif berdasarkan hasil evaluasi. Jadi, untuk memenuhi syarat-syarat evaluasi pembelajaran ini, membantu memastikan bahwa evaluasi harus dilakukan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi proses pembelajaran siswa. Jadi, itu saja teman-teman tentang konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat belajar.